Subajo begini, hidup ini perlu ada identitas. Kalau kita orang Islam, identitas kita adalah asyhadu an la ilaha ini masih mampu menjadikan makna simbolistik Isra Miraj itu menjadi sebuah hal yang sangat strategi dalam rangka pengembangan doktrin agama Islam ini dalam konteks modern. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Mudah-mudahan Islam yang kita anut ini adalah sebuah pilihan yang paling tepat dalam konteks hidup kita ke depan di era digital yang serba kompetitif ini. Kepala sekolah yang saya hormati, Dewan Guru, Dharma Wanita, anak-anakku yang saya cintai. Isra dan Mi'raj ini kalau dilihat dari pendekatan sistematika ilmiah, memang ini hal yang sangat perlu banyak diskusi. Tetapi kapan kita letakkan dia dalam pendekatan keyakinan agama, maka tidak ada diskusi lagi. Di atas peristiwa ini baru analogi berfikir kita harus berjalan meneliti secara ilmiah. Memang ada perbedaan yang menyatakan Isra Miraj itu Nabi lakukan dengan pendekatan spiritual. Berjalan saja, tak pakai badan tapi rohnya berjalan. Tetapi pendapat para ulama pada umumnya bahwa sebenarnya Isra Miraj itu terjadi betul pada diri Nabi secara fisik maupun non fisik. Artinya dalam seperempat malam itu Nabi berjalan dalam keadaan utuh. Mungkin orang menyatakan bahwa itu hal yang sangat mungkin pada era itu, pada zaman itu. Ya, Islam ini kan datang di sekitar 1400 tahun lalu. Teknologi kita masih jauh di bawah standar. Ini kebetulan anak sekolah STM jadi begitu. Orang mengatakan bahwa hal yang sangat tidak mungkin. Nah, tapi kemajuan teknologi hari ini, bahkan sekarang ini sudah ada semacam analisa. Kalau perjalanan Jakarta Ternate itu bisa ditempuh dengan 3-4 jam, sudah ada rumus baru yang mampu menentukan sekarang. Bisa dengan alat tertentu kita berjalan dari Ternate ke Jakarta bisa ditempuh dalam waktu 5 atau 6 menit. Kalau itu terjadi, maka Isra Miraj itu sesuatu yang bukan didiskusi lagi, sesuatu yang fakta secara ilmiah. Bapak Ibu sekalian berbahagia, di Quran itu, maaf saya agak sedikit bicara. Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiun basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Ya. Dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjid Aqsa Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha yang kami berkahi sekelilingnya dengan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu itu maha mendengar dan maha melihat. Ya. Ayat ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika Nabi berada pada posisi tahun Huzni. Artinya Isra Miraj ini terjadi adalah sebuah bentuk hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam bahasa Islam itu disebutnya Amul Huzni, tahun kesedihan. Mengapa disebut tahun kesedihan? Nabi ketika berdakwah di kota Mekah, ketika Islam pertama kali diperkenalkan di kota Mekah,
tantangan dari sisi fisik maupun mental menimpa Nabi sangat luar biasa. Nah, terakhir pamannya meninggal, ya, neneknya meninggal, istrinya tercinta juga meninggal. Dalam kondisi seperti itu, ya, sebagai manusia normal, ya, tentu kita akan begitu stres luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau itu dengan sebuah perjalanan spiritual atau perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katakanlah sebenarnya Isra Mi'raj ini adalah sebuah perjalanan para wisata. Saya sebut para wisata kalau dari fakta historis, karena begini, dalam konteks modern ini, industri yang paling maju sekarang industri para wisata. Siapa yang punya kemampuan mengelola para wisata pada era ini, dia adalah sebuah negara yang cukup maju dan bisa mendatangkan keuangan yang cukup besar. Nabi pada posisi itu. Hadirinnya berbahagia. Yang kedua, Isra dan Mi'raj ini juga kalau dilihat dari pendekatan lain, ya, di ayat itu subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perjalanan di waktu malam. Kemudian di ayat itu ada penekanan kata barakna haula. Kata barakna haulahu itu kalau diterjemahkan secara teks itu adalah kami berkahi sekelilingnya. Ya. Kami berkahi sekelilingnya di sini diartikan bahwa kalau ada seorang ulama menyatakan begini, kata berkatan itu kalau dilihat dari pendekatan, tiga pendekatan. Yang pertama pendekatan historis, sejarah. Itu disebutkan bahwa daerah Timur Tengah itu adalah daerah kelahirannya para nabi dan rasul. Jadi seluruh nabi dan rasul itu lahir di daerah Timur Tengah. Ya, tidak ada nabi orang Ternate. Ya. Tidak ada nabi orang Tidore. Semua rata-rata nabi itu lahir di daerah Timur Tengah. Jadi keberkatan itu Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW lahirnya di daerah Timur Tengah. Artinya 25 nabi itu lahir di daerah Timur Tengah dari pendekatan istilah. Nabi itu artinya orang yang menyampaikan. Tapi kalau dibawa ke pendekatan normatif atau bahasa, nabi itu adalah orang menyampaikan tentang kebenaran. Jadi kepala sekolah juga bisa disebut nabi. Ibu guru ini adalah nabi-nabi kecil. Mengapa? Nabi itu adalah orang yang menyampaikan tentang kebenaran dari pendekatan disiplin ilmu tertentu dari pengertian bahasa. Oleh karena itu ulama bilang begini, Nabi sendiri bilang al ulama warasatul anbiya. Ulama itu atau guru itu adalah pewaris para nabi. Jadi ibu guru bisa jadi nabi, saya bisa menjadi nabi dalam pengertian bahasa seperti itu. Siapa saja yang menyampaikan tentang kebenaran, maka pasti dia disebut dengan nabi. Ya, wajar kalau ada pendapat lain menyatakan begini, jangan-jangan Konfutsi juga nabi. Ya. Jangan-jangan juga Siddhartha Gautama juga nabi dalam agama Hindu itu. Inilah yang menurut saya bahwa sebenarnya misi tentang kenabian ini bukan hanya sejak Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang membawa tentang kebenaran dan bicara tentang kemaslahatan umat manusia adalah orang-orang yang membawa misi tentang kebenaran. Ya. Yang ketiga, kata barakna haulahu itu juga dari pendekatan lain disebutkan bahwa sebenarnya 2/3 daripada minyak bumi ini ada di daerah Timur Tengah. Kekayaan ini. Sekarang teknologi modern ini kau tanpa minyak ya tidak bisa berjalan. Gas kebanyakan di Timur Tengah, nikel kebanyakan di Timur Tengah,
Bahkan sekarang ada temuan terakhir di daerah Iran sana, sumber emas yang paling banyak di dunia. Bahkan itu diperkirakan kalau itu dikelola, itu adalah tanda-tanda hari kiamat akan melanda dunia ini. Adik-adik sekalian yang berbahagia, mungkin saja kita ini bertanya, mengapa ini penting harus dibahas kepada kita sekalian? Ya. Sisi ilmiah, ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang harus dirumus kemudian dicari kebenaran. Tapi agama lain, agama itu kebenaran dulu, yakini dulu, baru teliti secara ilmiah. Dalam konsep Islam, Islam bilang begini, kebenaran itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk agama yang kita anut itu benar adanya. Kalau ada ajaran-ajaran agama yang kita anggap belum mampu secara ilmiah kita diskusi, atau ada ajaran agama yang kita tidak mampu kita terima, ada dua hal yang kita peroleh. Yang pertama, itulah otoritas Tuhan yang diberikan kepada kita untuk harus percaya. Artinya kalau bicara tentang Allah tidak ada diskusi. Nah, bicara tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada diskusi, karena la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada tempat untuk kita bercerita tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Nabi menyatakan la tafakkaru bil halqila wa la tafakkaru bijatillah, jangan berpikir tentang zatnya Allah, kita tidak akan mampu mendiskusi tentang adanya Allah. Tapi kalau melihat tentang kebesaran Allah, maka lihatlah ciptaan. Nah ini, kalau pada wilayah ini, ya itulah otoritas Tuhan yang kita tidak boleh ganggu gugat. Nah, bila dibawa ke pendekatan lain, maka sebenarnya kalau bicara tentang agama ini, ya maaf, kebetulan Indonesia ini kita ini mayoritas Islam. Tapi kalau kita bicara tentang agama itu tidak ada ujungnya. Ya maaf saja kalau saudara-saudara kita yang beragama Kristiani, kepala sekolah ada yang Kristen di sini tuh. Ya. Buat kita orang Islam, bahwa percaya kepada Yesus Kristus itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi orang Kristen ketika dia menyatakan bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus, dia merasa tenang dengan keyakinannya. Ketika dia menyebut Yesus, dia tenang dengan keyakinannya. Itu wilayah dia yang kita tidak bisa masuk, karena itu hal yang sangat prinsipil dalam beragama. Begitu juga saudara-saudara beragama Kristen. Kalau kapan kita bicara bahwa syahadat menyebut la ilaha illallah, dalam hadis Nabi itu menyebut kata la ilaha illallah itu adalah petunjuk untuk menuju kepada surga. Kita bahagia menyebut nama Allah itu sesuatu yang tidak masuk akal, tapi kita tenang dalam persoalan ini. Oleh karena itu menurut saya, kapan kita bicara tentang Tuhan tidak ada diskusi, karena itulah otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau ada ajaran agama yang mungkin secara fakta-fakta ilmiah kita tidak punya kemampuan membaca sampai di sana, sama dengan Isra Miraj ini. Tetapi kalau pengembangan ilmu pengetahuan semakin hari semakin maju, bisa benarnya. Saya masih ingat, maaf saja, ada orang tua-tua di Ternate punya bahasa bilang begini. Bahas ini kalau bicara pada tingkat begini banyak yang tak mengerti nih. Pakai bahasa begini, nyodi ua mi fa akan fo nyodi, hida ua mi akan fo hida, baso ua mi fa akan fo baso. Artinya sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya hari ini terjadi. Sesuatu yang kita tidak pernah rasakan hari ini kita rasakan. Sesuatu yang kita tidak pernah analogi secara ilmiah hari ini bisa dianalogi secara ilmiah. Nah itu bahasa orang tua. Kalau ayat ini pernyataan orang tua ini dihubungkan dengan ayat Al-Quran, wa may ya'mal misqala darratin khairan yara wa may ya'mal misqala datin sarran yara. Siapa yang berbuat baik sekali sebiji jara akan dilihatnya,
Dan siapa yang berbuat jahat sekalipun sepenjara akan dilihatnya, bisa saja dibuktikan secara ilmiah. Saya contohkan begini, kalau dulu saya dengan kepala sekolah, dari saya mau ketemu kepala sekolah, ya tentu saya pergi di Makean dulu. Hari ini kalau saya bertemu dengan orang Amerika, tidak perlu ke Amerika, karena teknologi bisa mendekatkan kita di dunia yang dekat ini. Ya mungkin saja hari ini kita percaya neraka dan surga itu sesuatu yang tidak masuk akal. Mungkin teknologi sekali waktu bisa membuktikan bahwa neraka dan surga itu bisa didekati dengan pendekatan ilmu fisika, kimia atau biologi. Ya. Inilah ajaran agama. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang berkidah, ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hebatnya umat Islam harus merebut ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini, ya ma'asaral jin wal ins inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawat fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit yang ke langit, silakan lintasi. Kalian tidak akan mampu melintasinya kecuali dengan kekuatan. Di akhir ayat itu ada kata tafsir as-sultan. Al-sultan itu kalau menurut para ulama itu disebut dengan kekuatan. Tapi ulama belakangan menerjemahkan bahwa sultan itu adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi secara tidak langsung agama Islam ini adalah agama yang modern. Artinya apa yang belum terjadi ke depan sudah bisa dideteksi oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian berbahagia, peristiwa Isra Miraj ini adalah sekali waktu memberikan wawasan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu penting dalam konteks kehidupan modern hari ini. Bagi sekolah SMAK ini sebenarnya adalah sebuah sekolah yang cukup perspektif ke depan. Untuk itu kepada anak-anak sekalian yang saya hormati, marilah kita sama-sama betul-betul menjadikan masa depan itu melalui sekolah yang kita hadapi hari ini. Peristiwa Isra Miraj itu juga intinya ada pada posisi perintah sholat 5 waktu. Jadi Isra Miraj itu menurut para ulama bahwa Isra Miraj itu kuncinya adalah pada peristiwa sholat 5 waktu. Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa perintah sholat itu adalah penting. Di antara semua perintah agama itu Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadat, puasa, zakat, naik haji itu malaikat Jibril datang ke dunia kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sampaikan kepada umat Islam. Beda dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha dan turun ke bawah menyampaikan kita. Sejak awal itu salat 50 kemudian dikurangi sampai 5. Adik-adik saya hormati, dari sisi pendekatan ini sebenarnya kalau ada mengacu kepada hadis Nabi, Nabi bilang begini, as-salatu imaduddin wa man akamaha faqad akamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang melaksanakan salat maka dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat maka dia meruntuhkan agama. Ini hal yang bersifat normatif. Artinya begini, kalau ada orang Islam yang tidak sembahyang, logikanya dia bukan orang Islam. Kalau dasar hadis ini. Tetapi kalau dilihat dari survei, ya saya waktu menjadi kepala kantor agama Kota Ternate,
Saya suruh saya punya staff di Bimas Islam bikin survei tentang orang Islam di kota Ternate yang sambayang kata Rada. Dalam survei itu menggunakan beberapa metodologi. 6 bulan kemudian mereka berkesimpulan begini: jumlah penduduk kota Ternate yang mayoritas 99, berapa persen beragama Islam, hanya sekitar 2% saja yang sembahyang 5 waktu. Bukan 20%, 20% dari jumlah umat Islam yang ada di Ternate. Itu artinya bahwa sekitar 80% orang-orang di Ternate ini tersambayang 5 waktu. Ya, saya takut juga sini di sekolah SMK juga ya banyak yang tersambayang. Ini yang menjadi problem. Jadi kalau seandainya banyak musibah yang terjadi di mana-mana karena posisi salat di tengah-tengah kita kurang mendapat perhatian. Salat itu dalam posisi agama Islam itu ada 3 pendekatan. Yang pertama, salat itu kalau ente tidak beres sembahyang, maka seluruh amal ibadah di hari kiamat akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ente baik bagaimanapun juga, kalau salatnya tidak beres, seluruh amal ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kunci dari seluruh amal ibadah. Yang kedua, salat itu juga adalah posisinya dia adalah roh dari seluruh perintah-perintah agama. Artinya mulai dari syahadat, kemudian salat itu sendiri, kemudian puasa, zakat, dan haji, di dalamnya ada hubungan dengan sembahyang 5 waktu. Ya, seperti kalau perintah tentang mengeluarkan zakat, aqimus shalat wa atuz zakat. Perintah tentang sambayang tentang puasa, di dalamnya ada salat. Ada anak-anak Ternate kalau dulu ingat kasih bangun sahur itu, dong bilang begini, siapa puasa tidak sembayang seperti pinang tak bermayam. Jadi kalau orang puasa itu terus, tapi kalau tidak sembayang, puasanya tidak di Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat atau yang kelima, naik haji itu kalau jujur, naik haji itu sebenarnya kalau ukurannya sholat 5 waktu. Jadi kalau ada paitua satu sini di Payo, dia bilang begini dalam bahasa Ternate, to tagi sone ge to ika to nyudi ngori sone. Artinya dia pergi haji sana itu dia menentukan tentang hidupnya 24 jam. Dia sampai ke tanah suci, itu artinya dia melihat hasil pekerjaannya selama salat. Dan seluruh ibadah haji itu kuncinya ada pada salat 5 waktu. Nah, itu yang ketiga. Yang selanjutnya, salat ini adalah merupakan rohul ibadah. Artinya sambayang itu adalah rohnya ibadah. Biar ngoni wiri tiap malam, baca apa saja, kalau salatnya tidak beres, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. As-salatu ruhul ibadah. Salat itu adalah rohnya ibadah. Yang kelima, as-salatu ruhul doa. Salat itu rohnya doa. Nah, inilah inti daripada Isra Miraj. Oleh karena itu, menurut saya, apalah artinya kita ini bikin peringatan Isra Miraj setiap tahun? Ini kan model peringatan ini kan cukup banyak. Peringatan Isra Miraj ini ada peringatan dalam bentuk ya diskusi ilmiah, bagaimana meneliti tentang Isra Miraj dari berbagai aspek. Yang kedua, ada peringatan Isra Miraj dalam bentuk adalah seremoni dalam seperti ini. Peringatan Isra Miraj kemudian diambil manfaatnya dari penceramah. Ada juga peringatan Isra dalam bentuk arwah, orang tua-tua bikin setiap tahun baca. Semua bentuk-bentuk peringatan itu tidak akan berguna kalau aplikasi peringatan itu tidak terwujud dalam pribadi kita masing-masing. Menurut saya bahwa sesungguhnya setiap tahun kita bikin peringatan Isra Miraj, kuncinya adalah
bagaimana kita menegakkan sholat 5 waktu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk itu marilah kita sama-sama harus betul memaknai peringatan Isra Milad ini dalam pengertian yang sebenarnya. Wajib majunya ilmu pengetahuan dan teknologi bukan berarti menjauhkan kita dari agama. Justru majunya ilmu pengetahuan dan teknologi itu menyebabkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.